Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang keteladanan, kita tidak perlu susah payah mencari figur, sebab kita memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya menjadi seorang teladan yang sejati. Jika Tuhan hanya menunjukkan kebesarannya sebagai Allah, maka kita mungkin tidak memiliki contoh nyata seorang teladan. Tetapi karena Ia menunjukkan kebesarannya sebagai manusia yang tidak berbuat dosa sama sekali dalam keadaan apapun, maka terpujilah Tuhan, kita memiliki seorang teladan yang sejati. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, Ia memiliki perasaan sebagai manusia biasanya. Normalnya bisa merasa lapar, haus, sedih, marah, dan kecewa. Bahkan Yesus pernah merasa takut dan stres luar biasa, hingga peluhnya dikatakan seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas pasal 22 ayat 44. Namun demikian, tidak sedikit pun Yesus menyimpang dari ketetapan dan aturan Tuhan. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak pernah sampai bersalah dalam perkataan maupun perbuatannya. Seberat apapun kehidupan dan tugas pengorbanan yang harus Ia lakukan, Yesus menyelesaikan semuanya dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudari, sebagai manusia biasa, malahan Yesus dengan tegas mencela dan menjauhi dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Ia mengasihi orang yang lemah dan terbelakang, cacat, miskin, dan terpinggirkan. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan dan juga pengampunan. Bahkan musuhnya, yaitu orang yang membenci dan menganiaya dia, pun diampuninya. Ia memiliki hati yang luas dan hikmat yang dalam. Pengajarannya melebihi segala hikmat dunia, dan ia adalah seorang pekerja kerajaan surga yang rajin dan tekun. Rahasia keberhasilannya adalah Yesus selalu bangun pagi-pagi untuk berdoa. Ya, Dia bangun pagi-pagi sekali. Ia selalu menyediakan waktu untuk berhubungan secara pribadi dengan Bapa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memerlukan teladan yang lain? Tidak lagi. Kita sudah memiliki teladan yang sejati. Ikutilah jejaknya, lakukan apa yang dilakukannya, dan bangunlah pagi-pagi sekali untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Hanya dengan cara itu, kita mengalami kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Marilah bangkit menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami yang menderita dan menjadi teladan bagi kami, mampukan kami untuk mengikut Engkau dalam penderitaan-Mu dan dalam keteladanan-Mu. Kiranya kami semua taat dan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kami alami, baik susah, senang, miskin, kaya, beruntung, ataupun gagal. Semuanya, apa yang terjadi dalam hidup kami, senantiasa setia dan mengikut Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, kami tidak memerlukan lagi teladan lain, karena Engkaulah teladan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa pada Tuhan.
Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.